Yap, ada kenaikan ya dari sebelumnya, teman-teman. Di sini ada kenaikan walaupun sebenarnya ini bukan kenaikan yang sangat signifikan di royalty earning, tetapi melainkan di sini tuh ada penjualan di individual sell nya gitu ya, nambah-nambah $1 lah ya teman-teman. Jadi ini ada kenaikan dari sebelumnya gitu ya, di sini ke 8.36 $8 teman-teman. Jadi untuk mendapatkan $8, ini $8 ini bukan sehari ya, ini sebulan. Dengan aset untuk konten, dengan aset tercatat ada 3 foto, terus ada 500 grafis ya teman-teman. Total berarti 509 lah ya. Dan ini adalah beberapa ya di sini untuk earningnya, di sini untuk per earningnya, di sini kalau kalian lihat di bagian price-nya ini berdasarkan negara ya teman-teman. Jadi bukan dari Indonesia, jadi yang membelinya gitu ya, jadi dari luar gitu ya. Entahlah mungkin ini tidak laku ya di Indonesia ini teman-teman, tapi ternyata laku di sana gitu ya, di tempat sana gitu lah ya. Ini euro ya berarti ya, entah bukan euro, ini apa pokoknya ini. Jadi kalau dikonvertkan ini jadi segini teman-teman untuk hasil earningnya itu gitu ya dapatnya. Dan ini adalah Desember ya teman-teman, penghasilan di Desember untuk individual project. Ya kalau misalnya di sini kita coba untuk bulatkan ke UMR ya misalnya kayak gitu, ya jelas ini masih sangat jauh ya teman-teman, jauh banget ya. UMR segitu misalnya 3 juta ya katakanlah ya, 3 juta ya. Berapa sih? 2.500.000 ya, 2.500.000 misalnya UMR kayak gitu. Ya kalau didolarkan misalnya ya $200 lah ya kayak gitu ya. $200. Di sini cuma $7 ya, atau $8 teman-teman. Dengan aset 500-an ya, 500 aset itu teman-teman. Itu bisa menghasilkan kayak gini. Misalnya ketika kita coba untuk melakukan double atau triple ya. Misalnya di sini dari yang ini kan 500 ya, 500 aset itu kan dapat segini. Ini tidak pasti ya teman-teman, karena di sini itu grafiknya mengalami penurunan ya. Ini langsung ya teman-teman. Jadi ini aku perlihatkan secara langsung kepada kalian. Jadi ini benar nyata ya. Artinya di sini bukan riset dari orang lain, ini riset dari diri sendiri ya, dari kita sendiri teman-teman. Seperti ini. Dan ini udah mencapai rata-rata sekitar segitu gitu ya, sebulan ya, sebulan. Ini kalau misalnya dikalikan untuk per tahunnya, misalnya di sini kita ambil aja lah ya, kita ambil rata-rata lah, rata-rata $6 lah ya. Ya $6 lah ya rata-rata per bulan lah. 6 dikali 12 berapa? 6 dikali 10 dulu lah ya. 6 kali berarti $60. Ya, terus 6 dikali 2 gitu ya, teman-teman. 12 berarti sekitar $72. Itu untuk setahun loh ya, teman-teman. Setahun itu segitu. Jadi kalau misalnya untuk menggantungkan di sini, yang ini pun juga nantinya ini aku kira ini tidak stabil ya, teman-teman. Jadi bisa naik dan turun gitu kan. Tapi marketnya memang global sih. Kalau marketnya di Indonesia mungkin akan susah ya, teman-teman. Jadi kadang itu malah di negara sendiri malah pada pengennya perfect teman-teman. Ini aset-aset yang aku buat itu saya akui sendiri itu tidak perfect ya. Artinya di situ ya kita membuat aja di situ, di waktu luang kita buat, kita upload di situ gitu ya. Seperti itu gitu ya. Dan itu menghasilkannya segini. Dan mungkin kalau misalnya asetnya itu lebih bagus ya mungkin akan menarik lebih banyak lagi yang download gitu ya, atau yang menggunakan. Tetapi konsep si Canva Element ini kan juga tergantung sama pembuat template ya. Jadi ada beberapa rantai gitu ya. Ada rantai ekosistem di sini. Jadi elemen di situ ada template kreator ya, jadi pembuat template sendiri teman-teman. Kadang ada yang dia itu bisa dua ya, dia bisa dua, ada yang dua dia masuk ke elemen sama template ya. Ya enak sih sebenarnya itu ya, jadi bisa dua-duanya gitu, dapat income dari dua-duanya. Dan ya di akunku ini dia hanya ya ini hanya di elemen ya, jadi mungkin disuruh fokus ke situ ya, fokus ke elemen gitu ya, gitu teman-teman. Jadi tergantung yang membuat template ya. Jadi kalau misalnya membuat template itu dia menggunakan elemen yang aku buat kayak gitu untuk dimasukkan ke template-nya, itu dia teman-teman. Itu kita ketika ada orang itu dia download template-nya tersebut gitu ya, atau ada orang lain yang dia langsung ngambil di templateku gitu ya, seperti di elemen ya, di elemen langsung ngambil elemen untuk project mereka, maka di sini itu dia yang dihitung ya, ketika diekspor gitu ya teman, itu akan dihitung di penghasilannya. Jadi bukan ketika itu di-pick ke template ataupun dibuat untuk sementara, artinya belum diekspor gitu ya. Jadi hitungannya tuh kalau udah diekspor teman-teman, kayak gitu sih. Semakin banyak yang memasang, jadi template pembuat template yang memasang elemen yang aku buat misalnya kayak gitu, maka itu akan menjadi peningkatan ya, jadi membuat meningkat gitu ya, kayak gitu sih. Passive income sekarang kayaknya kalau misalnya kita bilang di zaman sekarang ini teman-teman, kalau misalnya kita bilang passive income mesti sebenarnya banyak ya, banyak sekali gitu ya. Tetapi ketika kalian itu memperhitungkan banyak hal gitu ya di situ, apakah ini cocok gitu ya, aku tuh gelisah nggak sih gitu ya. Jadi ketika aku itu ngambil itu gelisah nggak sih, biasanya kayak gitu kalau aku ya teman, ngambil sesuatu. Kalau misalnya sebelum aku itu masuk ke dalam sebuah bisnis tertentu, itu biasanya aku akan mempertimbangkan tuh nggak bisa langsung yang penting disabet dulu, entah itu AP atau elek ya, AP atau elek nanti belakangan lah, yang misalnya kayak gitu nggak bisa teman-teman. Jadi itu yang kadang mungkin membuatku melambat ya teman-teman. Jadi kayak gitu, jadi udah dari lama itu kayak gitu, sehingga ya nggak bisa asal ya, kalian bisa lihat sendiri ya teman-teman ya, gitu. Dan ya ini merupakan salah satu dari yang di sini kita masukkan ya, kita coba masukkan di intent bisnis ini. Jadi kalau misalnya di sini kalian itu juga sama nih ya, jadi kalian sedang bermain di Canva Element ya, tos dulu bro. Jadi di sini kita memang ini benar-benar dari nol ya untuk ini, dan ini sebenarnya udah dari tahun kapan ya, 2000 kalau nggak salah ya,
Pokoknya pas awal-awal aku itu punya P205 gitu ya, yang kalian bisa lihat sendiri di channelku yang sebelah gitu ya. Dan ini kita bagikan, jadi intent bisnis itu bukan berbagi bisnis dari segi pengetahuan, lecture atau perkuliahan, enggak teman-teman. Jadi aku bukan berada di situ. Jadi ini lebih ke pengalaman pribadi saja gitu ya. Jadi pengalaman apa ya? Ya yang namanya orang kan ya tetap bisnis ya teman-teman ya. Sempat orang itu bisnis punya pengalaman bisnisnya masing-masing gitu ya teman-teman. Kayak gitu sih. Dan di sini aku membagikannya di sini. Gitu teman-teman. Jadi ya kalau dibandingkan sama ini cukup, kalau misalnya di sini kita udah memiliki lebih banyak aset ya, itu kayaknya bisa lebih slow lah ya kita teman-teman. Tapi di sini ketika ini masih kayak gini itu kayak ini harus kejar nih, kejar. Tapi untuk itu semua it's not easy teman-teman. Lubang ada AI gitu loh. Ya nggak bisa gitu juga teman-teman ya di sini. Ya tiap orang itu beda-beda ya teman-teman. Kalau di sini buatku sendiri, untuk ini aku berusaha untuk membuat itu tuh otentik ya teman-teman, otentik yang tak buat sendiri gitu teman-teman. Walaupun mungkin kita bisa terinspirasi dari beberapa yang lainnya gitu ya teman-teman. Nah dan ya kira-kira nantinya akan seperti apa gitu ya. Dan ini adalah perkembangan di bulan ini udah Januari 2016, berarti ini ada perhitungan di bulan Desember teman-teman. Ya udah mulai naik sih ya, udah mulai naik, alhamdulillah ya teman-teman. Ya tinggal kita tingkatkan untuk itu. Cuman untuk meningkatkan jumlah aset ya itu tadi teman-teman. Karena yang aku urus juga nggak hanya ini doang teman-teman ya. Jadi ini harus kadang ya enaknya sih sebenarnya kalau misalnya kayak gini, itu enaknya kalau misalnya kalian itu udah punya keseimbangan finansial ya. Artinya di sini tuh katakanlah kalian itu udah nggak mikir besok itu kayak 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun kayak gitu ya. Udah safety lah ya, udah aman kayak gitulah. Itu lebih enak ya buat aset itu, jadi nggak ada pikiran-pikiran lain ya. Mungkin kalau misalnya kalian itu berada di posisi kayak aku kayak gini, mungkin ya kalian akan itu ya. Kreativitas itu kadang itu dia muncul ketika kalian itu berada dalam fase yang tenang gitu ya teman-teman. Ya, kreativitas itu kadang seperti itu ketika fase yang tenang. Beberapa orang itu dia bisa sangat kreatif ya, karena dia mendapatkan keamanan gitu ya, keamanan dari segi finansial itu merupakan salah satu yang utama juga. Jadi nggak ini ya, nggak menampik hal itu ya teman-teman, karena di era yang apalagi di era yang seperti ini gitu loh, dimana ketika kita menjadi seorang rakyat ya, kita nggak menjabat apa-apa ya. Jadi misalnya katakanlah kita tidak masuk ke dalam pemerintahan misalnya kayak gitu, kita menjadi rakyat biasa, itu kan ada banyak sekali kewajiban yang biasanya kita harus bayar juga gitu ya. Jadi selain kita itu kerja kayak gitu ya, itu ada banyak ya. Misalnya ketika kita itu memiliki kendaraan ya untuk bekerja misalnya kayak gitu, kita harus ngurus itu pajak kendaraan gitu ya misalnya kayak gitu teman-teman. Kalau di keluarga kalian tuh punya beberapa motor ya misalnya kayak ya, itu tinggal dikalikan saja berapa, itu belum nanti pajak rumah ya misalnya kayak gitu. Terus apalagi pajak, banyak sekali pajak gitu ya teman-teman, dan itu tidak mendapatkan tunjangan sama sekali loh ya. Tunjangan pajak tidak ada ya teman-teman. Jadi it's like just like that. Apalagi untuk beberapa orang yang dia itu belum, untuk UMR pun juga belum bisa gitu ya. Misalnya kayak gitu, just like that. Jadi nggak gampang juga gitu ya, apalagi untuk ke dunia digital kayak gini. Kadang beberapa orang dia harus bersaing dengan orang yang dia sudah memiliki banyak aset gitu ya. Jadi pertarungan is not easy like that gitu ya. If you are started from zero, ada banyak sekali ya orang yang dia sudah prepare, sudah proper dan lain sebagainya di dalam dunia bisnis ya. Jadi di sini tuh aku ngomong di sini di intent bisnis aja di sini teman-teman. Jadi karena kita bahas itu dan itu realita ya. Katakanlah ketika kalian tuh membuka usaha A, ada orang yang dia udah punya proper ataupun dan lain sebagainya ya, dia punya kekayaan banyak dan dia masuk ke bisnis itu, dia langsung mengambil pasar. Ya misalnya dia bisa membuat produk yang lebih rapi, lebih oke gitu ya, katakanlah kayak gitu ya, dengan berbagai macam investment yang itu gitu, dan lain sebagainya ya. Seperti itulah teman-teman. Jadi it's not easy like that gitu ya. Jadi memang cara tiap orang itu berbeda-beda ya teman-teman untuk meraih sesuatu gitu ya. Dan mungkin beberapa ya di sini aku juga tidak bisa menyalahkan, dan juga itu bukan wewenang saya juga teman-teman. Kadang ketika kita itu melihat seseorang dia melakukan A, B, C dan D kayak gitu, kita nggak pernah tahu ya jadi apa yang sedang dia alami gitu ya, apa yang di perjalanan dia itu meraih sesuatu gitu ya, kita nggak pernah tahu teman-teman. Jadi apalagi di dunia bisnis ya, dimana ini berbeda banget sama yang itu orang itu dia mendapatkan, pokoknya udah mendapatkan dana itu terus gitu ya, jadi kayak safety gitu ya, punya keamanan gitu ya. Itu berbeda banget. Misalnya dalam kondisi keadaan yang genting ya, misalnya inflasi misalnya kayak gitu ya, inflasi yang tinggi kayak gitu, dia tetap aman gitu ya misalnya kayak gitu ya. Ya itu apa itu ya, kalian bisa lihat sendiri. Tapi untuk yang berbisnis kayak gitu kan itu beda lagi. Apalagi kalau misalnya ketika kalian tuh udah memiliki karyawan dan lain sebagainya misalnya kayak gitu, kalian ada yang dipikirkan just like that. Di sini aku ngomong untuk orang yang dia tidak ada afiliasi dengan pemerintahan ya teman-teman. Jadi orang yang memang benar-benar misalnya ketika dia itu membangun sebuah bisnis ya, dan dia memiliki karyawan, dia harus pontang-panting dan lain sebagainya teman-teman. Berbeda ya kalau misalnya yang berkaitan dengan pemerintahan, dia udah punya safety net gitu ya. Artinya kalau misalnya dia itu memiliki bisnis di luar ya, katakanlah ya, atau memiliki PT dan lain sebagainya, dia udah punya safety net di situ. Jadi katakanlah penghasilan per bulannya misalnya sampai
puluhan juta ataupun ratusan juta kayak gitu, ya itu beda lagi teman-teman. Ini yang tak omongkan adalah orang yang dia itu berbisnis memang benar-benar di luar pemerintahan gitu ya teman-teman. Artinya yang itu kalau ada inflasi ataupun apapun itu bisa berdampak pada bisnisnya gitu ya, pada bisnisnya. Just like that. Apalagi ketika ada peraturan lainnya gitu ya teman-teman yang berkaitan dengan kerja gitu ya, atau sistem kerja gitu ya, dari karyawan kayak dari penghasilan dan sebagainya gitu ya teman-teman. It's not easy like that. Makanya kalau misalnya kayak gini tuh sebenarnya kalau kita bisa buat agar tidak terlalu timpang gitu ya, tidak terlalu timpang antara yang tadi safety net sama yang enggak kayak gitu, tidak terlalu timpang, itu akan jauh lebih adil sih saya rasa. Ya teman nggak tahu ya, karena di situ di sini lingkup kita bahas tentang ini gitu ya. Wih, kita bahas tentang Canva loh ya. Seperti ini teman-teman. Jadi ini kayak gini tuh usahanya memang bener-bener effort ya. Jadi harus bener-bener ini. Soalnya ketika kita buat sesuatu gitu kan, ide dari ide sketch dan lain sebagainya. Jadi untuk membuat sebuah produk digital yang bisa dijual di Canva ini kan udah internasional ya, tidak hanya di Indonesia saja, melainkan pasalnya itu ketika kita itu katakanlah upload elemen di sini, maka itu bisa diakses orang dari Malaysia, Singapura, Cina ya, Jepang misalnya kayak gitu, ataupun dari Eropa sana gitu ya, negara-negara Eropa, Amerika gitu ya, Australia misalnya kayak gitu teman-teman. Jadi marketnya udah global, just like that. Lalu apakah ini worth it? Ini kalau ditekuni bener-bener worth it teman-teman. Jadi buat teman-teman yang udah alhamdulillahnya udah dapat ini ya, alhamdulillahnya udah dapat ini ya teman-teman, mainnya slow nggak masalah teman-teman. Yang penting kalian tuh main yang aman lah ya, itu saranku ya teman-teman ya. Daripada di sini kalian itu ngejar ini ya, jadi nanti bakal kalian itu was-was ya, was-was ini nanti di ban atau lain sebagainya gitu. Tapi ketika kalian itu membuat sesuatu itu sendiri dari nol gitu ya, apalagi di situ kalian bisa kombinasikan ya, misalnya kombinasikan ketika kalian buat itu ya, buat desain dan lain sebagainya, itu kadang-kadang ada rekodnya, kalian bisa upload di situ. Jadi untuk menunjukkan otentifikasi kalian, otentik ya, keotentikan kalian dalam membuat desain kayak itu, misalnya kayak itu di era yang semacam ini ya sekarang kayak gitu. Dan bahkan ketika kalian itu masukkan elemen di sini pun juga itu nanti kan di Canva kan juga ada AI ya teman-teman ya, karena AI itu udah langsung ke konsumen ya, jadi sudah tidak melalui perantaraan pihak ketiga misalnya agensi ya, jadi itu langsung set ke konsumen akhir. Sehingga ketika kalian itu main stok dan lain sebagainya, itu mesti kan bakalan nanti selain itu direct ke konsumen, itu bisa ke AI-nya tempat yang kalian tempati itu misalnya di sini Canva kayak gitu, dan itu baru ke konsumen. Tetapi itu sekarang itu udah jarang sekali ya, walaupun di beberapa itu masih ya. Cuman sekarang udah langsung direct ke konsumen soalnya teman-teman. Dari sini langsung ke konsumen gitu. Jadi konsumen itu dia sudah di briefing dan sebagainya bagaimana cara menggunakan sistem ini dengan gampang, bagaimana mendesain dan sebagainya gitu. Tempelnya drag and drop itu ya, drag and drop langsung kalian buat suatu itu langsung jadi gitu ya. Bahkan kanvas dan lain sebagainya itu sudah disediakan. Ya kayak gitu teman-teman. Jadi kayak di misalnya sebelumnya itu dari sini ke agensi dulu misalnya kayak gitu ya. Dari agensi baru ke konsumen. Sekarang ini udah kayak hilang. Jadi ini langsung. Walaupun di sini tidak sepenuhnya hilang ya, kayak ketika kalian itu lihat di perdagangan offline ya, market offline sama online lah ya kayak gitulah ya, mirip semacam itu. Tetapi ini kayak direct langsung dari perusahaan besar langsung ke konsumen, just like that teman-teman. Oke, jadi kira-kira seperti itu untuk update kita kali ini tentang si Canva elemen ya teman-teman. Ini progresnya kayak gitu, dan ini 3 hari ya, 3 bulan ya, berarti sudah selama 3 bulan ini gitu ya teman-teman. Ini berturut-turut, ini udah lumayan untuk penghasilannya. Jadi ya netnya tadi ya $6 teman-teman, $6 ya setidaknya kayak gitu ya, paling mentoknya $5 lah teman-teman. Jadi kalau misalnya di sini kita hitung bisa, di sini bisa kita kalkulasi dengan aset yang seperti itu. Tinggal kita tambahkan aja untuk aset-aset elemen yang ada gitu, just like that sih. Semoga kalian sukses.